Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Nurul Anwar akan mempresentasikan tentang layanan konsultasi yang ada di bab 3. Pengertian layanan konsultasi adalah proses membantu klien melalui pihak ketiga atau membantu sistem memperbaiki layanan terhadap klien mereka. Adapun tujuannya, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya agar konsultasi dengan kemampuannya sendiri dapat menangani permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga tersebut. Tujuan khususnya, kemampuan konsulti sendiri yang dimaksudkan di atas dapat berupa wawasan, pemahaman, dan cara-cara bertindak yang terkait langsung dengan suasana atau permasalahan dari pihak ketiga itu. Selanjutnya ada komponen. Komponen ada konselor, konsulti, dan pihak ketiga. Konselor adalah tenaga ahli konseling yang memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan konseling pada bidang tugas pekerjaannya. Konsulti adalah individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga yang setidak-tidaknya sebagian menjadi tanggung jawabnya. Pihak ketiga adalah individu yang kondisinya atau permasalahannya dipersoalkan oleh konsulti. Selanjutnya adalah asas. 1. Etika dasar konseling. 3. Etika dasar konseling yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan diambil oleh klien sendiri. Selanjutnya ada kemandirian. Konsulti atau klien diharapkan mencapai tahapan-tahapan kemandirian, yaitu memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis, memahami dan menerima lingkungan secara objektif, positif, dan dinamis, mengambil keputusan secara positif dan tepat, mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil, dan mewujudkan diri sendiri. Selanjutnya ada asas-asas yang lain. Asas yang lain yaitu asas kegiatan, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, ahli tangan, dan tuturi handayani. Yang pendekatan, strategi, dan teknik. Yang pertama ada pendekatan. Apa yang perlu dikembangkan pada diri konsulti melalui konsultasi, yaitu adalah WPKNS, wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. 2. Warna konseling perorangan dalam layanan konsultasi. Seperti uraian di atas, arah layanan konsultasi ini adalah pengembangan diri konsulti untuk mampu menanggapi permasalahan pihak ketiga. Namun dalam proses layanan, seringkali arah itu tidak langsung terarah kepada pihak ketiga. Seringkali materi itu justru tertuju kepada diri konsulti sendiri. Yang ketiga ada teknik. Ada teknik umum dan teknik khusus. Teknik umum adalah sejumlah tindakan yang dilakukan konselor atau konsultan. Teknik-teknik ini dimulai dari menerima klien atau konsulti, mengatur posisi duduk, mengadakan penstrukturan, mengadakan analisis, dan diskusi tentang permasalahan yang dihadapi, sampai dengan mengadakan penilaian dan laporan. Teknik khususnya terbentang dari perumusan tujuan, pengembangan tingkah laku itu sendiri, sampai peneguhan hasrat, pemberian nasihat, penyusunan kontrak, dan jika perlu alih tangan kasus. Yang keempat ada penguasaan teknik oleh konsulti. Sebagaimana disebutkan di atas, sebagai kelanjutan proses konsultasi ini dilakukan berbagai kegiatan dalam rangka menangani permasalahan pihak ketiga. Yang kelima, strategi BMB 3. Sepanjang proses layanan konsultasi, konselor menerapkan strategi BMB 3, yaitu mengajak konsulti untuk berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Yang keenam ada waktu dan tempat. Sebagaimana dalam pelaksanaan konseling perorangan, waktu dan tempat pelaksanaan layanan konsultasi sangat tergantung pada kesepakatan antara konselor dan konsulti. Yang ketujuh ada keterkaitan. Yang pertama keterkaitan jenis layanan, yang kedua keterkaitan kegiatan pendukung. Yang pertama itu ada aplikasi instrumentasi. Hasil aplikasi instrumentasi ini seringkali diperlukan untuk mendalami kondisi pribadi pihak ketiga. Yang kedua ada himpunan data. Data yang menyangkut permasalahan yang dibahas dalam konsultasi, yaitu masalah yang dialami oleh pihak ketiga, mungkin telah tersedia dalam himpunan data. Yang ketiga ada konferensi kasus. Konferensi kasus ini diselenggarakan pada lembaga yang di dalamnya terdapat sejumlah personalia atau individu dengan kedudukan atau wewenang yang tidak sama. Yang keempat ada kunjungan rumah. Tujuan kunjungan rumah ini sejalan dengan tujuan konferensi kasus, yaitu lebih mendalami masalah yang ditangani dan membina komitmen pada pihak yang terkait dengan masalah yang dialaminya. Yang kelima ini ada tampilan perpustakaan.
Tampilan kepustakaan ini diselenggarakan dengan meminta konsulti untuk membaca buku atau artikel dengan materi yang terkait. Yang keenam ini ada alih tangan kasus. Alih tangan kasus dilakukan apabila masalah pihak ketiga yang dibawa konsulti adalah masalah yang tidak menjadi kewenangan konsultan untuk terlibat dalam penanganannya. Yang F, operasionalisasi layanan konsultasi. Yang pertama ada perencanaan dan pengorganisasian. Konselor mengatur pertemuan melalui menetapkan fasilitas layanan dan menyiapkan kelengkapan administrasi. Yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga ada penilaian. Penilaian berupa penilaian segera atau LAISEK, penilaian jangka pendek atau LAIJAPEN, penilaian jangka panjang atau LAIJAPANG, dan yang terakhir ada tindak lanjut dan laporan. Hasil akan sangat berguna untuk mempertimbangkan upaya tindak lanjut berkenaan dengan penanganan permasalahan pihak ketiga. Hasil seluruh penilaian itu akan menjadi bahan analisis dan diskusi pada kesempatan konsultasi berikutnya berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.